Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah deskripsi bibliografi, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait deskripsi bibliografi dan juga katalog. Adapun tujuan kami membuat video penjelasan ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah deskripsi bibliografi dengan dosen pengampu Ibu Nurul Hayati MA. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faisal Nuriksan, kemudian ada juga teman saya Putri Octaviani, kemudian Marsya Diajakita Kurniawan, kemudian Katie Yunita Aulia, dan juga Vanessa Rasmawati. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat deskripsi bibliografi untuk monograf. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan cara mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi sesuai dengan KHCR. Jadi untuk yang pertama ini saya menggunakan buku Latin, yaitu buku biografi Ahmad Yani. Jadi bukunya berbahasa Indonesia. Langsung ke judulnya. Di sini judulnya adalah Ahmad Yani, Prajurit Patriot Sejati. Di sini di judul. Kemudian untuk pernyataan jenis bangunan atau GMB dikosongkan. Untuk judul tambahannya, di sini saya memasukkan Prajurit Patriot Sejati ke dalam judul tambahan. Tanggung jawab di sini memiliki tindakan tanggung jawab yaitu Brigadir Jenderal TNI Harsono. Namun di sini cukup ditulis namanya saja, Harsono. Untuk edisi buku ini tidak dicantumkan edisi keberapa, jadi dikosongkan saja. Pernyataan tanggung jawab di sini juga dikosongkan. Untuk data khusus juga dikosongkan karena monograf tidak menggunakan data khusus. Tempat terbitnya yaitu Bandung. Tempat terbitnya adalah Dinas Negara Angkatan Darat. Tahun terbitnya itu tahun 2013. Untuk deskripsi fisiknya, buku ini memiliki 12 angka Romawi di halaman awal. Penulisannya XI, koma. Kemudian jumlah halaman buku sebanyak 220 halaman. Titik spasi titik 2, ada ilustrasi. Kemudian panjang atau ukuran dari buku ini yaitu 24 cm. Kira-kira penulisannya seperti ini. Untuk seri, buku ini juga tidak mencantumkan seri keberapa, jadi dikosongkan saja. Kemudian untuk catatan, bisa diisi dengan ringkasan atau isi dari buku ini, atau bisa juga seperti harga buku yang dicantumkan di dalam buku ini. Saya akan memasukkan ringkasan dari buku ini.
Garis tanda itu adalah ISBN. Untuk abstrak, bukunya memiliki abstrak di halaman belakang. Bisa dicoba lihat.
ajukan cerita. Di sini masukkan penanggung jawab dari buku tersebut itu Jenderal TNI Marsono. Untuk tajukan cerita tambahan, yang pertama ada judul, kemudian ada itu subjek. Untuk ajukan dikosongkan saja. Tajuk subjeknya yaitu biografi. Kira-kira kurang lebih seperti ini untuk pengisian kerja deskripsi bibliografinya ACR. Selanjutnya saya juga akan mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi yang RDA. Kurang lebih sama, di sini judulnya masukkan judul hasil penelitian. Penelitian tanggung jawabnya masih sama, yaitu Marsono. Untuk pernyataan edisi, karena ini tidak memiliki pernyataan edisi, jadi ditulis tidak teridentifikasi. Juga penambahan serial tidak dicantumkan. Untuk pernyataan fungsi untuk terbitnya yang tidak dipublikasikan, buku ini memiliki pernyataannya, yaitu pada halaman nomor 2 Romawi. Pernyataan publikasi tempat terbit di Bandung, di Mas Barat. Tahun terbitnya 2013. Untuk pernyataan distribusi dan pernyataan pembuatan cukup ditulis tidak teridentifikasi. Kalau publikasi sudah terisi, maka untuk distribusi dan pembuatan tidak perlu diisi. Untuk tahun hak cipta itu tahun 2013. Untuk pernyataan seri, buku ini tidak memiliki pernyataan atau judul seri dan nomor seri, jadi tidak teridentifikasi. Untuk identifikasi manifestasinya, yaitu buku. Untuk jenisnya, jenis isinya di sini ada berupa teks. Jenis isi di sini adalah bagaimana isi dari informasi ini dikomunikasikan. Jadi karena informasi ini dalam bentuk buku, maka dikomunikasikannya melalui teks. Untuk jenis medianya itu produk, sodanya untuk lebih jelasnya bisa dilihat di pedoman RDA dan dipilih yang paling mendekati kepada buku masing-masing. ISBN-nya 9 deskripsi fisik, jumlah halamannya yaitu 220 halaman. Keterangan ilustrasi berupa gambar dengan ukurannya yaitu 24 cm. Catatan tesis tidak teridentifikasi.
Untuk catatan indeks, buku ini memiliki catatan indeks pada halaman 212. Dan catatan bibliografinya pada halaman 9 sampai 211. Untuk ringkasan bisa dilihat dari yang ajar tadi. Misalnya bahasa Indonesia, serangga juga bisa dilihat melalui ya Aracena. Ini bisa dimasukkan ke lebih utama, yaitu Brigadir Jenderal Teknik Sona, dan juga untuk judul untuk subjeknya itu biografi. Kira-kira seperti ini untuk pengisian lembar kerja deskripsi bibliografi yang RPA. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan pengisian lembar kerja deskripsi bibliografi HCR untuk yang buku non-aktif. Di sini saya tidak memiliki bukunya, namun saya menggunakan foto. Ini bukunya dengan judul yang sudah saya translate, yang artinya itu saya melakukannya. Langsung masuk ke untuk genre juga dikosongkan seperti buku penelitian tadi.
Judul tambahannya tidak ada. Dan pernyataan tanggung jawabnya itu ada Kim Kyu-kwon sebagai penulis. Untuk edisinya, buku ini mencantumkan edisi, yaitu edisi ke-1, namun tidak dicantumkan pernyataan tanggung jawab dari edisinya, jadi dikosongkan saja. Untuk data khusus juga dikosongkan karena monograf tidak memiliki data khusus. Tempat terbitnya apa ya? Untuk penerbitnya itu Kim Yong-sik dan tahun terbitnya itu 2001. Untuk deskripsi fisik, buku ini memiliki halaman sebanyak 355 halaman. Dua, tiga, spasi, koma, panjangnya 22 cm. Untuk seri, buku ini tidak mencantumkan serinya, jadi dikosongkan saja. Untuk catatan, di sini saya memasukkan ringkasan dari buku ini. Untuk nomor standar bisa dimasukkan di ISBN. Tajuk entry utamanya di sini masukkan penanggung jawab, yaitu Kim Kyu-kwon sebagai penulis. Tajuk entry tambahannya ada yang pertama judul, kemudian subjek. Acuan dimasukkan saja, dan tajuk subjek di sini yaitu biografi. Kurang lebih seperti ini untuk pengisian lembar kerja deskripsi bibliografi untuk AACF versi yang buku non-latin. Kurang lebih sama seperti buku Latin tadi, yaitu buku Ahmad Yani. Kira-kira segini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Oktaviani. Saya akan mempraktikkan cara mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi FDA untuk buku non-Latin dan terbitan berseri. Untuk buku non-Latin, saya menggunakan buku ini. Maksud saya kami menggunakan buku ini. Dan untuk terbitan berserinya, kami menggunakan ini, Koran Tempo. Oke, mari kita isi.
Judul bukunya yaitu Omoni Jonen 해냈어요. Lalu untuk pernyataan tanggung jawabnya, sang penulis buku yaitu Kim Gyu-hwan. Ini Kim Gyu-hwan. Lalu berikutnya pernyataan edisi. Buku ini merupakan edisi pertama, dan ini merupakan halaman judul dari buku Omoni Jonen Henesoyo. Penerbit, terus hak cipta, tempat terbit, ya ini seperti ini. Oke, akan saya bagi dua saja. Pernyataan edisi 1. Pengembangan serialnya, karena dalam buku ini tidak ada info dari penomoran serial, maka kita tulis saja tidak teridentifikasi. Tidak teridentifikasi. Begitu juga dengan pernyataan produksi. Ya Allah, maaf, loncat. Tidak teridentifikasi. Identifikasi. Lalu kemudian pernyataan publikasinya, buku ini diterbitkan di Seoul, Korea. Kita bisa tulis Koreanya saja. Kemudian nama penerbitnya ini Kim Yong-sa. Kemudian tahun terbitnya 2002. Selanjutnya yaitu pernyataan distribusi. Untuk pernyataan distribusi dan pernyataan pembuatan tidak perlu diisi jika pernyataan publikasinya sudah tersedia dalam buku. Namun, apabila pernyataan publikasi tidak tersedia dalam koleksi, maka pernyataan distribusi dan pernyataan pembuatan diisi sebagai gantinya. Maka dari itu, kita tulis tidak teridentifikasi karena tidak boleh kosong. Untuk tahun hak ciptanya yaitu 2001. Judul serinya, untuk judul serinya tidak ada, maka kita tulis saja tidak teridentifikasi. Begitu juga dengan nomor serinya. Untuk identifikasi manifestasi, karena koleksi ini berupa buku, maka wujud dari atau manifestasinya merupakan buku. Kita tulis buku. Lalu kemudian ada jenis type berupa isi, media, dan wadah. Isinya yaitu teks, karena buku teks. Buku ini adalah buku teks. Kemudian media, karena buku ini tidak membutuhkan alat bantu atau perantara, maka kita tulis tanpa perantara. Berikutnya wadahnya, karena buku di sini ada buku tercetak, maka lembaran atau sheet. Lalu kemudian ISBN-nya ini 89349. Astagfirullah. Ya, 89349 0846 7 08310. Ya,
Lalu berikutnya deskripsi fisik. Jumlah halaman dari buku ini terdiri dari 335 halaman. Dalam buku ini terdapat ilustrasi berupa gambar. Ukuran buku ini yaitu 22 cm. Kemudian catatan, untuk catatan tesis sampai bibliografi tidak tersedia, maka kita tulis tidak teridentifikasi. Untuk catatan ringkasan, intisari dari buku ini yaitu buku ini menceritakan tentang rahasia sukses dari seorang pembersih pabrik sebentar dari seorang pembersih pabrik hingga menjadi master terbaik di Korea. Buku ini menggunakan bahasa Korea, ya, seperti ini tulisan Korea. Korea. Lalu berikutnya abstrak. Abstrak pula disamakan saja seperti ringkasan. Ya, ini seperti ini. Lalu berikutnya untuk kata kunci dan tajuk subjek tidak wajib, tapi bisa juga dimasukkan. Tajuk subjek itu sesuai dengan subjek yang terdapat dalam buku tersebut, sedangkan kata kunci hal yang bisa menjadi kata kunci dalam buku itu seperti apa, kata-kata. Oke, setelah mematin, mari kita isi lembar kerja deskripsi bibliografi. Kita isi chapter terlebih dahulu saja. Oke, sebentar. Nah, ini terbitan berseri yang akan kita tulis deskripsi bibliografinya, yaitu koran Tempo. Judulnya adalah Tempo. Jenis bahan umumnya atau JMD tidak perlu karena ini berkaitan dengan jenis si koleksinya dan jadi kita tidak perlu. Jadi kita tidak usah. Lalu berikutnya judul tambahan. Judul tambahan terletak di bawah judul utama, yaitu enak dibaca. Enak dibaca. Untuk edisinya tidak ada, maka strip. Penanggung jawab juga tidak ada, maka strip. Penomorannya nih, ini adalah penomoran 49020 garing 6 strip 12 Juli 2020. Oke, mari kita tulis saja 490 20 garing 6 hingga 12 Juli 2020. Oke, berikutnya adalah tempat terbit. Koran ini diterbitkan di Jakarta. Astagfirullah, saya ada lupa mengisi dalam pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab dari koran Tempo yaitu PT Tempo Intimedia.
Sebelumnya maaf, tapi saya sudah mengisi kembali. Oke, penerbitnya itu sama PT Tempo Intermediate Terbuka. Tahun terbitnya, karena ini terbitan berseri, maka dimulai dari pertama kali terbitan itu diterbitkan hingga tahun terbarunya. Terbitan pertama kali itu tahun 1965 hingga terbarunya itu 2020. Lalu untuk deskripsi fisiknya, karena jilidnya belum selesai, maka atau belum diketahui, maka titik jilid, titik 2 il, titik koma 28 cm. Ya, seperti ini. Lalu untuk serinya tidak ada, maka kita strip saja. Lalu ada catatan. Catatannya ini merupakan penjelasan dari frekuensi terbitan itu diterbitkan. Frekuensinya yaitu terbit satu kali dalam seminggu. Kemudian bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian isi pokoknya yaitu pesta benar membuka keran ekspor benih lobster. Jejaring politikus dan penyelundup mendapat jatah. Ya Allah, mendapat jatah. Ya, seperti ini catatannya. Lalu kemudian ada nomor standar. Nomor standar itu yaitu berupa ISSN. ISSN-nya mana ya? Ini ISSN-nya. Masya Allah. Oke, mari kita tulis saja ISSN-nya. 0126 strip 4273. Abstrak juga mirip seperti ringkasan, cuma sini lebih panjang. Oke, kita tulis dulu abstraknya. Via bandara. Astagfirullah. Soekarno Hatta ke Vietnam.
dan perikanan Edi Prabowo sejumlah tahapan dilangkahi. Tempo duduk di jajaran dan pengurus korporasi. Allahu Akbar. Ya, korporasi. Lalu berikutnya ada tajuk entry utama dan tajuk subjek. Tajuk entry utamanya yaitu pertama judul dan tajuk entry pertama, lalu subjek. Tajuk entry utama disesuaikan dengan koleksinya dan subjek dari koleksi tersebut. Kemudian tajuk entry tambahannya, astagfirullah, maaf, ada kesalahan tulis. Untuk tajuk entry utamanya yaitu PT, Tempo, Intimedia, terbuka, baru astagfirullah, baru tajuk entry utamanya judul, kemudian subjek. Ya, seperti ini. Lalu acuannya tidak ada, maka kita strip saja. Tajuk subjeknya ilmu kelautan. Ya, ini adalah ACR yang telah kita isi sebelumnya dengan terbitan berserinya koran Tempo. Kemudian kita beralih ke FDA. FDA. Pertama kita tulis judul utamanya Tempo, strip 2 judul paralelnya enak dibaca, enak dibaca. Itu kemudian penyelesaian tanggung jawabnya ada PT Tempo Intimedia, terbuka. Pernyataan edisinya karena tidak ada maka kita tulis tidak teridentifikasi. Penomoran serialnya 90 20 garing 6 hingga 12 Juli 2020. Pernyataan produksinya karena tidak ada maka kita tulis tidak teridentifikasi. Kemudian ada pernyataan publikasi diterbitkan di Jakarta dengan nama penerbitnya yaitu
PT Tempo Inti Media terbuka. Lalu kemudian step 7, step 8 tidak perlu diisi karena step ke-6 sudah terisi, jadi kita tulis saja tidak teridentifikasi. Maaf, sebentar. Lalu untuk tahun hak ciptanya juga karena tidak diketahui juga, maka kita tulis tidak teridentifikasi. Ya ampun, maaf. Tidak teridentifikasi. Lalu untuk pernyataan serinya, judul seri juga tidak ada, maka kita tambahkan kita tuliskan tidak teridentifikasi. Lalu untuk majalah, untuk identifikasi manifestasinya, ini adalah majalah tercetak. Jadi kita tulis majalah tercetak, wujud dari koleksinya. Lalu kemudian ada jenis, type, jenis isi, berupa teks, lalu medianya tanpa perantara karena tidak membutuhkan alat bantu. Wadahnya volume karena berjilid-jilid. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya ada ISSN. ISSN-nya yaitu 0126 4273. Lalu kemudian ada deskripsi fisik, jumlah jilidnya yaitu belum diketahui karena masih berjalan. Lalu jilidnya ada ilustrasi di dalam koran tersebut, ukurannya yaitu 28 cm, frekuensi publikasinya yaitu terbit sekali dalam seminggu, terbit 1 kali dalam seminggu. Oke, terus tahun penerbitannya karena sesuai dengan pertama kali terbitkan maka kita tulis tahun 1965 sesuai dengan koran Tempo dan tahun terbaru. Lalu berikutnya catatan penjilidan. Catatan penjilidan itu tidak teridentifikasi. Tidak teridentifikasi. Untuk catatan umumnya, kita bisa copy dari FDA, dari catatan ringkasan. Ya ampun, maaf saya salah copy. Dari AACR maksudnya. Maaf ya, jadi salah tab saya. Tidak perlulah. Kita tulis saja, sepertinya lebih sulit. Isi pokok, pesta benur, Menteri Edi, Menteri Perikanan, Menteri Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan membuka keran
jejaring politikus dan bekas penyelundup mendapat jatah. Ya, lalu koran ini menggunakan bahasa Indonesia. Untuk abstraknya bisa copy dari catatan umumnya. Untuk kata kunci menggunakan ilmu kelautan, tajuk subjeknya juga ilmu kelautan. Ya, seperti ini dari FDA yang sudah kita isi. Ya, sekian dari pengisian lembar kerja deskripsi bibliografi. Terima kasih. Selanjutnya, saya Mas Sanggita Kurniawan akan menjelaskan mengenai cara membuat katalog utama dan katalog tambahan pada monograf Latin, monograf Latin, dan juga terbitan berseri. Untuk yang pertamanya, kita akan coba membuat katalog utama pada monograf Latin. Di sini kelompok kami menggunakan buku dengan judul Anatomie Favorit Populasi Batik.
Kemudian untuk jumlah halaman, untuk halaman formalnya di buku ini ada 12, kemudian totalnya 220 halaman. Dapat ilustrasi juga, dan panjang bukunya 24 cm. Untuk catatannya bisa diambil dari sinopsis buku ini. Sinopsisnya, nah ini sinopsisnya berdasarkan dari sinopsis yang ada pada bagian belakang buku. Saya akan membuat kesimpulan bahwa buku ini merupakan buku yang mencerahkan tentang masa muda Jenderal Ahmad Yani. Perjuangan beliau menjadi seorang tentara, namun masih mengedepankan pendidikan. Untuk ISBN dan harga, ISBN itu tersedia di ISBN, dan untuk harganya saya cari di internet. Kalau harga bukunya itu Rp75.000. ISBN-nya tadi yang 02 kemudian untuk rujukan atau bukunya itu saya pakai Substack. Dan judul selanjutnya untuk katalog tambahan berdasarkan judul dari monograf Latin. Untuk tajuk entry tambahannya, karena di sini menggunakan tambahan judul, jadi kita tulis judulnya. Yani Ahmad Yani, prajurit patriot sejati. Kemudian tajuk entry utamanya yaitu nama pengarangnya tadi, Marsono. Nah, untuk dari judul sampai ke ISBN atau harga itu masih sama dengan kerangka yang katalog utama tadi. Jadi biar cepat kita copy paste.
bikin video, jadi mempersingkat durasi. Untuk tajuk entry tambahan lagi ini kita menggunakan subjeknya. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat katalog utama dan katalog tambahan berdasarkan judul dari monograf non-Latin. Nah, monograf non-Latinnya itu saya ada buku fisiknya. Ini. Lalu kita langsung buat saja. Untuk katalog utama, pertama tajuk entry utamanya. Kita ketik nama pengarang atau penulisnya. Ini tertera di sini. Namanya Kim Ju-han. Kim Ju-han. Kemudian judulnya tertera di sini. Dibacanya Omoni Sonyehan tulis judulnya. Atau kalau mau juga kita bisa pilih Hangul. Tulisan bahasa Korea. Kita tulis, ketik maksudnya. Omoni 저는 Kemudian untuk anak judulnya tidak judul paralel dan anak judulnya tidak ada, jadi langsung ke pengarang. Nah, pengarangnya tadi yang sudah disebutkan ini namanya Kim Ju-han. Lupa. Nah, belum diganti keyboardnya. Ganti dulu keyboardnya. Kemudian penerjemah tidak ada, editor juga tidak tersedia. Edisinya ada, yaitu edisi 1 tertera di sini. Di bagian sini ada edisi 1. Edisi 1. Tanggal terbitnya di Korea. Kemudian nama penerbit dan tahun terbit. Untuk nama penerbit ada di sebelah sini. Nama penerbitnya itu Kim Yong-sa. Tahun terbitnya tertera di sebelah sini. Terbitnya tahun 2002.
juga ada berupa gambar. Sebentar, saya tunjukin. Ini gambarnya, ilustrasi. Jadi 355 halaman ilustrasi. Ukuran panjangnya 22 cm. Kemudian untuk catatannya, saya ambil dari berdasarkan sinopsis yang ada di sini. Setelah saya terjemahkan, saya menyimpulkan bahwa buku ini menceritakan tentang rahasia sukses dari seorang pembersih pabrik hingga menjadi master terbaik di Korea. Untuk ISBN tertera di sebelah sini ISBN-nya. Kita tulis ISBN 89 349 0846 strip 7 posisi 03810. Untuk harganya saya cari di website. Kalau harganya itu, nah ini Congga itu harga aslinya 8.500 won. Nah untuk Panmega itu harga diskonnya, diskon 10%, jadi harganya 7.650 won. Tapi kita akan cantumkan harga yang aslinya saja, yaitu 8.500 won. Jika dirupiahkan, 8.500 won adalah 110.260 rupiah. Tapi kita bulatkan saja menjadi 110.300 rupiah. Pijakan untuk tajuk entry tambahan lainnya itu kita menggunakan subjek dan judul. Selanjutnya, katalog tambahan judul berdasarkan judul. Kita lihat juga berdasarkan kerangkanya. Nah, untuk tajuk entry tambahannya ini, karena kita membuat katalog tambahan berdasarkan judul, jadi yang harus kita tulis pertama itu adalah judulnya.
Kemudian untuk tajuk entry utamanya, kita sebutkan nama pengarangnya. Ini Yuhan. Lalu untuk dari judul hingga ISBN dan harga itu masih sama, jadi kita copy paste lagi saja. Jajakan untuk tajuk entry tambahan lainnya, kita gunakan subjek. Nah, selanjutnya kita akan membuat katalog utama dan katalog tambahan untuk terbitan berseri majalah ya. Kita pakainya majalah. Ini judul majalahnya. Tempo enak dibaca. Namanya itu bukan judul tapi nama pengarang atau penanggung jawabnya. PT Tempo Multimedia Tbk. Kemudian judulnya Tempo enak dibaca. Tempo langsung ke pengarangnya itu sama kayak penanggung jawabnya tadi, PT Tempo Multimedia Tbk. Kemudian untuk penerjemah dan editornya tidak tersedia, jadi langsung ke edisi. Edisinya itu ada di kita cari. Mana kemarin? Nah, ini adalah edisinya nih. 49020 dari 9 sampai 12 Juli 2020. Ini tempat, oh iya itu belum selesai. Berapa tadi? Dari sendiri 6 sampai 12 Juli 2020. Kemudian langsung ke tempat terbitnya. Tempat terbitnya di Jakarta. Nama penerbitnya PT Tempo. Tempo Inti Media Tbk. Tahun terbitnya tadi 2020.
Untuk awal tahun terbitnya tuh sejak tahun terbit awal saya cari di website Tempo. Jadi awal Tempo ini akhirnya pada tahun 1971 udah mulai dipasarkan tahun 1971, berarti tahun terbitnya itu dari 1971 sampai sekarang masih terbit. Ya. Kemudian untuk contoh katalog dari terbitan berseri, kita bisa lihat dari sini. Bentar. Nah, ini sampai ini langsung ke bawahnya, karena tidak tahu jumlah jilidnya berapa sampai berapa, jadi kita tulis titik jilid, kemudian bio atau ilustrasi. Nah, tadi sudah jelas ada ilustrasi gambar. Kemudian untuk panjang ukuran bukunya 28 cm. Lalu bawahnya frekuensi. Frekuensinya saat di majalahnya tidak tertera, tapi berdasarkan bilang di internet, Tempo ini enak dibaca ini terbit setiap minggu, berarti terbit satu kali dalam seminggu. Nah, kemudian untuk daerah catatan ini kita akan bisa mengisi frekuensi kalau terbit, bahasa dan lain sebagainya, tapi kita di sini hanya akan mengisi berdasarkan frekuensi, bahasa, dan juga isi dari majalah tersebut. Bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian untuk isi mengenai majalah tersebut yaitu isi pokoknya. Pesta Gubernur, Menteri Edi, yaitu Menteri Kelautan, dan Perikanan, membuka keran ekspor benih lobster. Digaring politikus dan berkas
jatuh. Jadi isi pokoknya mengenai pesta benih Menteri Edi, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, membuka keran ekspor benih lobster. Jejaring politikus dan bekas penyelundup juga mendapat jatah. Selanjutnya, sekat-sekatan yaitu ISBN dan harga, tapi kalau untuk terbitan berseri ini biasanya ISSN. Kita lihat dari PDF yang teman kelompok saya berikan. Zoom. Nah, ini ISSN-nya, dan ini harga dari majalahnya Rp45.000. Untuk harganya tadi Rp45.000. Selanjutnya untuk jelaskan untuk tajuk entry tambahan. Saya pakai subjek dan judul. Selanjutnya, terbitan katalog berdasarkan tambahan judul dari terbitan berseri. Tajuk entry tambahannya kita ketik di sini dari judul majalahnya, yaitu Tempo Enak Dibaca. Kemudian dari tajuk entry utama sampai ISBN harga itu sama dengan katalog utama. Nah, persis jadi tajuk entry utamanya itu nama penanggung jawabnya atau pengarangnya, kemudian judul, pengarang, edisi, tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, jilid, ilustrasi, kemudian frekuensinya sama, ISSN dan harganya juga sama. Selanjutnya, untuk dari jejakan untuk tajuk entry tambahan lainnya, kita gunakan subjek. Sekian penjelasan atau cara membuat katalog umum dan katalog tambahan dari saya. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang maksimal karena beberapa hambatan. Terima kasih. Selanjutnya, cara pembuatan katalog online akan dijelaskan oleh dua teman saya, yaitu Eti Yunita dan juga Vanessa Nurasmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kitty Yunita Aulia akan melanjutkan dengan penginputan pada katalog online menggunakan Slims. Sebelumnya saya sudah berada di laman Slims-nya dan ada pada di bagian bibliografi. Yang pertama, bahan pustaka yang saya akan input adalah monograf
klik Add New Bibliography. Ini ada foto bukunya karena buku aslinya ada di teman saya. Ini berjudul Ahmad Yani, Prajurit Patriot Sejati. Pertama, tuliskan title-nya. Ahmad Yani, _2 spasi Prajurit Patriot Sejati. Selanjutnya ada authors, add authors, klik authors name-nya. Di sini nama authors-nya itu adalah Marsono. Personal names, primary author, insert to bibliography. Di sini sudah muncul. Lalu statement of responsibility-nya adalah penanggung jawab. Di sini dapat di-copy saja. Lalu edition-nya itu tidak ada, jadi lewatkan. Specific detail info-nya juga tidak ada. Lalu di sini ada items kode batch generator. Ini adalah kebijakan masing-masing perpustakaan. Ini saya klik add new pattern. Di sini ada prefix. Prefixnya saya isi B20. B karena artinya adalah buku, dan 20 karena waktu pengadaannya adalah tahun 2020. So, fixnya saya kosongkan, lengthnya saya beri 3, kemudian save. Oke. Lalu pilih yang tadi sudah ditulis. Totalnya saya pilih 2, collection type-nya buku teks, location-nya my library, GMD-nya teks, content type-nya saya pilih teks juga, kemudian media type-nya tidak ada, jadi biarkan seperti ini, not set. Career type-nya unspecified, frekuensinya tidak ada karena ini merupakan monograf yang tidak berseri. Lalu ISBN-nya adalah 978 strip 602 strip 7846 strip 03 strip 6. Publisher-nya itu adalah Dinas Sejarah Angkatan Darat. Dinas Sejarah Angkatan Darat. Publishing year-nya itu pada tahun 2013. Publishing place-nya itu berada di Bandung. Collection-nya adalah XXI, 220 halaman, HLM, titik 2 spasi il karena pada isi bukunya ada ilustrasinya, titik spasi 24 cm, titik. Lalu ada series title-nya tidak ada, classification-nya itu ada di nomor mutasi 920. Untuk bibliografi, call number-nya 920 MAR spasi A.
MAR adalah 3 huruf pertama dari si pengarang, dan A adalah 1 huruf pertama dari judul. Kemudian ada subjects, klik add subjects. Di sini keywordnya isi biografi. Di sini ada topik and primary. Insert to bibliography. Oke, di sini sudah successful. Language bahasa Indonesia, abstract note-nya saya ambil pada bagian cover bagian belakang. Sini sudah saya siapkan, tinggal saya copy, paste. Di sini ada image-nya itu choose file, klik browse, kemudian tunggu. Open. File attachment-nya tidak ada, related video datanya juga saya lewatkan. Hide in opaque-nya saya pilih show, promote-nya saya pilih promote, lalu klik update. Jika sudah, akan saya edit kembali untuk mengecek apakah sudah benar, dan jika ada yang ingin ditambahkan. Ini edit judul, Ahmad Yani, prajurit patriot sejati, authors Marsono, penanggung jawab Marsono. Pada bagian items datanya bisa diedit juga untuk inventory dan self location-nya. Sini update. Begitupun yang kedua. GMD-nya text, content type-nya text, media type-nya not set, career type-nya unspecified, frekuensinya tidak ada, ISBN, publisher-nya Dinas Sejarah Angkatan Darat, publishing year-nya 2013, place-nya di Bandung, version-nya ada XXI, 220 halaman dan ada ilustrasi 24 cm ukuran bukunya. Classification-nya pada notasi 920 untuk biografi. Call number 920 MARA. Subjeknya biografi, bahasa Indonesia, dan ada abstrak. Di sini sudah muncul cover depannya. Kemudian klik update kembali. Nah, ini sudah bisa dicek pada bagian halaman. Repusnya ini sudah muncul. Oke. Lalu selanjutnya untuk bahan pustaka yang kedua yaitu terbitan berseri. Pertama, add new bibliography. Di sini saya memilih bahan pustakanya adalah majalah Tempo. Dan saya punya buku fisiknya, yaitu ini Tempo, Pesta Benur Menteri Edi. Oke, yang pertama title-nya saya isi Tempo enak dibaca. Authors-nya itu Tempo, PT Tempo Inti Media, tapi PT-nya tidak usah dituliskan. Ininya organisasi, ini sudah ada. Primary author. Oke, ini sudah muncul.
Dan untuk statement of responsibility-nya itu penanggung jawabnya bisa di copy paste saja. Edition-nya tidak ada. Specific detail infonya itu ada 49020-6 sampai 12 Juli 2020. Di sini items kode batch generatornya add, prefixnya saya tuliskan M20, M untuk terbitan berseri majalah, dan 20-nya pengadaannya pada tahun 2020. Sufiksnya saya kosongkan, lengthnya saya beri 2. Save and OK. Lalu choose pattern yang tadi sudah diisikan. M20. Totalnya saya pilih 2. Collection type-nya majalah, location-nya my library. GMD-nya teks, content type-nya adalah teks, media type-nya dikosongkan saja, dibiarkan not set. Carrier type-nya saya pilih volume. Frekuensinya adalah weekly karena majalah ini terbit setiap mingguan. ISBN-nya itu ada 0126 strip 4273. Publisher-nya itu dipublish oleh Tempo. Intimedia. Publishing year-nya itu pada tahun 2020. Publishing place-nya di Jakarta. Oke. Collation-nya itu titik-titik jilid titik-titik 2 spasi il karena di dalamnya terdapat ilustrasi, titik-titik koma spasi 28 cm titik untuk ukuran buku. Series title-nya tidak ada. Classification-nya itu ada pada nomor kelas 551. Call number-nya 551 tem T. Subjeknya itu keywordnya ilmu kelautan, topic and primary. Insert to bibliografi. Oke, sini sudah muncul. Language-nya Indonesia. Abstraknya saya sudah siap di sini. Tinggal di copy paste. Image-nya just file, klik browse. Open. File attachment-nya lewatkan, related-nya juga lewatkan, hide opacnya saya pilih show, promo to homepage-nya saya pilih promo, and save.
Oke, ini sudah selesai. Bisa diedit kembali untuk mengecek title, statement. Di sininya dapat diedit untuk inventory dan nomor self locationnya. INV garing self locationnya kelas 500 karena ada di notasi 591, majalah dan available update. Oke, begitupun yang kedua, edit. INV garing self-nya kelas 500. Oke, update. Sudah muncul di sini ada kelas 500. Text not set volume weekly, ISBN Tempo Intimedia 2020 Jakarta. Jilid. Nah, di sini jilidnya L-nya kurang. Jilid. Iya, cuma satu jilid. Ilustrasi 28 cm. Series title tidak ada, classification 551, 551 TEMT, subjeknya kelautan bahasa Indonesia, di sini abstrak. Nah, di sini sudah muncul cover buku bagian depannya. 00 show and promote update. Oke. Kita lihat di bibliografi listnya apakah. Nah, ini sudah muncul. Tempo enak dibaca. ISBN ada 2 kopi dan ini last update-nya. Saya akan tunjukkan di sini laman opaknya sudah muncul. Oke. Nah, ini dia sudah muncul Tempo. Ini bahan pustaka yang sebelumnya, dan ini monograf, ini terbitan berseri majalah. Ini bukti-bukti buku. Dan ini terbitan berseri. Oke. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Nurasmawati akan melanjutkan proses penginputan buku atau monograf ke dalam katalog online melalui Slims. Sebelumnya di sini saya telah menyiapkan sebuah Word yang berisi foto buku non-Latin dan catatan yang telah saya buat. Ini untuk foto bukunya. Lalu ini untuk catatannya. Untuk buku berbentuk fisiknya ada pada teman saya yaitu Marsha Diazanggita. Lalu langsung saja untuk membuat katalog online-nya, klik Add New Bibliography. Lalu isi title-nya atau judulnya yaitu Omoni Jonen Henesoyo. Dari aksara Korea yang ini dialih aksarakan menggunakan Korean Romanization Converter. Langsung saja ditulis.
Lalu selanjutnya ada author, klik add author. Lalu di sini nama pengarang atau penulisnya itu adalah Kim Gi-hwan. Lalu personal name dan primary author. Lalu klik insert to bibliography. Selanjutnya ada statement of responsibility atau penanggung jawabnya, yaitu di sini adalah Kim Gi-hwan. Lalu edition atau edisinya, di sini bukunya adalah edisi yang pertama. Lalu specific detail info, untuk buku monograf ini tidak perlu menggunakan specific detail info. Lalu ada items code batch generator. Untuk yang ini tuh tergantung dengan kebijakan perpustakaannya masing-masing. Dan di sini saya akan menggunakan kebijakan saya sendiri. Kita klik add new pattern. Lalu saya akan ketik B20. B untuk buku, 20 untuk tahun pengadaan yaitu 2020. Lalu untuk suffix saya kosongkan. Dan length serial numbernya akan saya ketik 3, lalu klik save. Lalu kita pilih just patternnya yang ini, B20 dengan lengthnya 0,3. Lalu total bukunya akan saya ketik 3 saja. Lalu collection tab-nya adalah buku teks. Location-nya di my library. Lalu selanjutnya ada GMD. Untuk buku monograf ini tidak menggunakan GMD, namun karena pada Slims ini tidak ada untuk pilihan note set, jadi teks saja tidak apa-apa. Lalu selanjutnya ada content type atau isinya. Saya akan pilih teks. Lalu ada media type. Untuk buku monograf atau buku teks tidak menggunakan media. Untuk yang ini bisa memilih note set atau unmediated. Di sini saya akan menggunakan note set saja. Lalu ada career tab. Saya akan pilih volume. Lalu selanjutnya ada frekuensi. Untuk buku teks atau buku monograf tidak perlu mengisi frekuensi karena frekuensi digunakan untuk buku serial atau buku yang terbitannya berseri. Dan di sini tertulis use this for serial publication. Lalu selanjutnya ada ISBN atau ISSN. Buku ini ber-ISBN dengan nomor 89, strip 349, strip 0846, strip 7, spasi 03, 810. Lalu publishernya adalah Korea. Publishernya adalah Kim Yong-sa. Lalu publishing year-nya adalah 2002. Publishing place-nya adalah Korea. Collation atau sama dengan deskripsi fisik. Di sini juga telah disediakan, sudah dicatat, di copy saja.
yaitu 355 spasi HLM titik spasi titik 2 spasi ILL atau ilustrasi titik spasi titik koma spasi 22 cm titik. Lalu selanjutnya ada series title. Untuk buku ini tidak ada judul serinya, jadi dilewati saja. Lalu selanjutnya ada classification. Di sini akan saya ketik 920. 920 merupakan notasi dari biografi. Lalu selanjutnya ada call number, terdiri dari nomor klasifikasi, lalu 3 huruf pertama nama pengarang, lalu 1 huruf judul pada depannya, yaitu E. Lalu selanjutnya ada subject, di sini klik add subject. Lalu akan saya ketik biografi, topik, lalu primary, insert to bibliography. Lalu selanjutnya ada language atau bahasa, di sini bahasanya adalah Korea. Lalu abstract atau notes, di sini juga telah dicatat. Jadi akan saya copy saja. Abstraknya adalah buku ini menceritakan tentang rahasia sukses dari seorang pembersih pabrik hingga menjadi master terbaik di Korea. Lalu ada image, ini untuk covernya. Klik close. Lalu ada file attachment, namun saya tidak gunakan. Lalu ada related bibliodata, juga saya tidak gunakan. Lalu ada hide in opaque, saya akan pilih show. Lalu ada promote to homepage, saya akan pilih promote. Lalu save. Katalog online-nya sudah tersave. Saya akan membacakan kembali apa saja yang telah saya masukkan atau saya input. Yang pertama ada title atau judul. Judulnya adalah Omoni Jonan Hene Soyo. Lalu autornya adalah Kim Gyu-hwan. Statement of responsibility-nya juga Kim Gyu-hwan. Editionnya yang pertama. Spesifik detail infonya tidak ada. Items code page generatornya masuk ke items data. Lalu GMD-nya text, content type-nya text, media type-nya not set, career type-nya volume, frekuensinya tidak ada. ISBN-nya adalah 89-349-0846-7 spasi 03810. Publisher-nya adalah Kim Yong-sa. Publishing year-nya 2002. Publishing place-nya Korea. Collection atau deskripsi fisiknya 355 spasi HLM titik spasi titik 2 spasi ILL atau ilustrasi titik spasi titik koma spasi 22 cm titik. Lalu series title-nya tidak ada. Klasifikasinya 920 dari biografi. Call number-nya 920 Kim E. Subject-nya adalah biografi. Language-nya atau bahasanya adalah Korea. Lalu abstraknya, buku ini menceritakan tentang rahasia sukses dari seorang pembersih pabrik hingga menjadi master terbaik di Korea. Lalu image untuk covernya. File attachment-nya tidak ada. Related bibliodatanya tidak ada. Hide in opaque-nya show. Promote to homepage-nya promote. Lalu selanjutnya saya akan mencoba membuka Slims opaknya untuk melihat katalog online-nya.
Ini yang sudah berhasil kita input tadi dengan buku berjudul Omoni Jonon Henesoyo. Demikian tutorial dari kami dalam mendeskripsikan bibliografi buku monograf dan terbitan berseri. Mohon maaf apabila penyampaian dari kami kurang maksimal. Semoga dengan video ini kami dapat memperoleh nilai yang baik dan dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.